Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani Rahayu. Nama saya Sensen Fitrianingsih. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang ejaan pedoman pembentukan istilah bahasa Indonesia. Dan di sini kami akan mewakili teman kami yang sedang online yang bernama Diva Nadira, kelas 1B. Pengertian ejaan: ketentuan atau kaidah yang mengatur penulisan huruf menjadi satu kata, kelompok kata atau kalimat beserta penggunaan kata-kata. Isi EYD: 1. Pemakaian huruf. 2. Penulisan kata. 3. Pemakaian tanda baca. 4. Penulisan unsur serapan. Selanjutnya adalah pemakaian huruf. 1. Konsonan atau huruf mati. 2. Huruf vokal atau huruf hidup. 3. Kluster. 4. Diftong. Dan kelima, huruf kapital, miring, dan tebal. Selanjutnya, penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Yang kedua, kata turunan. Yang ketiga, bentuk ulang. Yang keempat, gabungan kata. Yang kelima, suku kata. Yang keenam, partikel. Yang ketujuh, singkatan dan akronim. Dan yang terakhir, angka dan bilangan. Selanjutnya, pemakaian tanda baca. 1. Tanda titik. 2. Tanda koma. 3. Tanda titik koma. Keempat, tanda titik 2. Kelima, tanda hubung. Keenam, tanda pisah. Ketujuh, tanda petik. Kedelapan, tanda kurung. Dan yang terakhir, tanda garis miring. Penulisan unsur serapan. Yang pertama ada terjemahan, yang kedua adaptasi, dan yang ketiga adopsi. 2. Pengertian istilah. Istilah adalah kata atau frasa yang dipakai sebagai nama atau lambang dan dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, atau sifat yang khas dalam bidang ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Selanjutnya, tata istilah atau terminologi adalah perangkat asas dan kesatuan pembentukan istilah serta kumpulan istilah yang dihasilkannya. Selanjutnya, ketentuan umum. Yang pertama, istilah umum. Istilah umum adalah istilah yang berasal dari bidang tertentu yang karena dipakai secara luas menjadi unsur kosakata umum. Misalnya, anggaran belanja, nikah. Selanjutnya, istilah khusus adalah istilah yang maknanya terbatas pada bidang tertentu saja, misalnya apendektomi dan bipatride. Selanjutnya, pengertian istilah yang baik. Dalam pembentukan istilah, perlu diperhatikan persyaratan dalam pemanfaatan kosakata bahasa Indonesia dengan berikut. 1. Istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang paling tepat untuk mengungkapkan konsep termasuk dan yang tidak menyimpang dari makna itu. 2. Istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang paling singkat di antara pilihan yang tersedia yang mempunyai rujukan yang sama. Yang ketiga, istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang bernilai rasa atau konotasi yang baik. Keempat, istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang sedap didengar atau eufonik. Dan yang kelima, istilah yang dipilih adalah kata atau frasa yang bentuknya seturut kadar bahasa Indonesia. Nama dan tata nama. Nama adalah kata atau frasa yang berdasarkan kesepakatan menjadi tanda pengenal benda, orang, hewan, tumbuhan, tempat, atau hal. Tata nama atau nomenklatur adalah perangkat peraturan penamaan dalam bidang ilmu tertentu seperti kimia dan biologi beserta kumpulan nama yang dihasilkannya. Misalnya, aldehyda atau natrium klorida, primat, oriza sativa. Selanjutnya, proses pembentukan istilah. 1. Konsep ilmu pengetahuan dan peristilahannya, upaya kecerdikan ilmuwan atau saintis dan pandit atau scholar telah dan terus menghasilkan konsep ilmiah yang mengungkapkannya dituangkan dalam perangkat peristilahan. Ada istilah yang sudah mapan dan ada pula istilah yang masih perlu diciptakan. Dan yang kedua adalah bahan baku istilah Indonesia. Bahan baku istilah Indonesia diambil dari
berbagai sumber, terutama dari 3 golongan bahasa yang penting, yakni 1. Bahasa Indonesia, termasuk unsur serapannya, dan bahasa Melayu. 2. Bahasa Nusantara yang serumpun, termasuk bahasa Jawa kuno. Dan yang ketiga, bahasa asing, seperti bahasa Inggris dan bahasa Arab. 3. Pemanfaatan istilah Nusantara. Istilah yang mengungkapkan konsep hasil galian Nusantara dan ilmuwan pandit Indonesia, seperti Bhinneka Tunggal Ika, batik Banjar, sawer, gunungan, dan pamor, telah lama diterima secara luas sehingga Indonesia dapat dimanfaatkan hasilnya dikodifikasi. Dan yang keempat adalah pemandasan istilah. Pemandasan istilah adalah asing ke dalam bahasa Indonesia, dan jika perlu ke salah satu bahasa serumpun, dilakukan lewat penerjemahan, penyerapan, atau gabungan penerjemah dan penyerapan. Penerjemahan. Yang pertama, penerjemahan langsung. Istilah Indonesia dapat dibentuk lewat penerjemahan berdasarkan kesesuaian makna, tetapi bentuknya tidak sepadan. Misalnya, supermarket, pasar swalayan. Yang kedua, merger atau gabungan usaha. Penerjemahan dapat pula dilakukan berdasarkan kesesuaian bentuk dan makna. Misalnya, bonjour, kawasan berikat, spiper, pancor langit. Dalam pembentukan istilah lewat penerjemahan, perlu diperhatikan pedoman berikut. Yang pertama, penerjemahan tidak harus berasal satu kata diterjemahkan dengan satu kata. Misalnya, ahli psikolog, dokter. Yang kedua, istilah asing dalam bentuk positif diterjemahkan ke dalam istilah Indonesia bentuk pasif, sedangkan istilah dalam bentuk negatif diterjemahkan ke dalam istilah Indonesia bentuk negatif pula. Misalnya, bentuk terikat atau bukan bentuk bertak bebas. Yang kedua, niraksara. Yang ketiga, tak organik. 3. Kelas kata istilah asing dalam penerjemahan sedapat-dapatnya dipertahankan pada istilah terjemahannya. Misalnya, merger atau nomina, gabungan usaha atau nomina, transparman atau adjektiva, banning atau adjektiva. Filter verba, penapis verba. 4. Dalam penerjemahan istilah asing dengan bentuk plural, pemarkah kejamaahnya ditinggalkan pada istilah Indonesia, misalnya alumni atau lulusan. Pengaturan acara, kuasa usaha. Selanjutnya adalah penyerapan. Penyerapan istilah. 1. Istilah asing yang akan diserap meningkatkan ketersalinan bahasa asing dan bahasa Indonesia secara timbal balik, mengingatkan keperluan masa depan. Kedua, istilah asing yang akan diserap mempermudah pemahaman teks asing oleh pembaca bahasa Indonesia karena dikenal lebih dahulu. 3. Istilah asing yang akan diserap lebih dulu jika dibandingkan dengan terjemahan Indonesia. Keempat, istilah asing yang akan diserap mempermudah kesepakatan dengan terjemahan Indonesianya antar pakar jika pandangan terjemahan terlalu banyak sinonimnya. Dan yang kelima, istilah asing yang akan diserap lebih cocok dan tepat karena tidak mengandung konotasi yang buruk. Dan yang keenam adalah istilah tanpa penyesuaian ejaan dan lafal dilakukan jika istilah itu juga dipakai secara luas dan kosakata umum. Istilah itu tidak ditulis dengan huruf miring atau dicetak dengan huruf tegak. Misalnya, golf jadi golf atau internet jadi internet. Penyerapan afiks dan bentuk terikat istilah asing. Pertama, penyesuaian ejaan, prefiks, dan bentuk terikat. Prefiks asing yang bersumber pada bahasa Indo-Eropa dapat dipertimbangkan pemakaian di dalam peristilahan Indonesia setelah disesuaikan ejaannya. Prefiks asing itu antara lain ialah sebagai berikut: a, ab, abs, atau dari, menyimpang dari, menjauhkan dari, tetap a, ab, atau abs. Contoh: amoral, amoral, abnormal, abnormal, abstrak atau abstrak,
pada kedua sisi atau dua tetapi. Biconvex atau biconvex. Kontra menentang, berlawanan menjadi contradiction atau kontradiksi. Penyesuaian ejaan sufiks. Sufiks asing dalam bahasa Indonesia diserap sebagai bagian kata berafiks yang utuh. Kata seperti standarisasi, implementasi, dan objektif diserap secara utuh di samping kata standar, implement, dan objek. Berikut daftar kata bersufiks tersebut. Pertama, aat, Belanda menjadi at. Yang kedua, traktat menjadi traktat. Able, bahasa Inggris menjadi able. Variable menjadi variable. Si, Inggris menjadi asi. Akuntansi menjadi akuntansi. Belanda menjadi use. Misterius menjadi misterius. Equal, bahasa Inggris menjadi equal. Artikel menjadi artikel. Selanjutnya adalah aspek tata bahasa peristilahan. Istilah dapat berupa 1. Bentuk dasar, 2. Bentuk berafiks, 3. Bentuk ulang, 4. Bentuk majemuk, 5. Bentuk analogi, 6. Hasil metaanalisis, 7. Singkatan, 8. Akronim. Selanjutnya adalah aspek semantik peristilahan. 1. Pemberian makna baru, 2. Penyempitan makna, 3. Perluasan makna, 4. Sinonim, dan yang kelima istilah homonim. 6. Homograf, 7. Homofon, 8. Istilah polisem, 9. Istilah hiponim, 10. Istilah taksonim, dan yang terakhir adalah istilah meronim. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.